Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kita lanjutkan ya webinar series yang keempat itu tentang evaluasi risiko. Ya, jadi seperti web webinar manajemen risiko series sebelumnya 1, 2, 3 ya. Nah, untuk evaluasi risiko itu juga akan dibicarakan secara fokus tersendiri sebagai salah satu rangkaian dari proses risiko yang berbasis ISO 31000 versi 2009 2018. Nah, kemarin ya beberapa waktu yang lalu kita sudah diskusi terkait dengan pengertian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, dan saat ini kita akan fokus untuk diskusi membahas terkait dengan evaluasi risiko. Nah, ini saya merefresh kembali bahwa evaluasi risiko yang akan kita bahas itu merupakan bagian dari komponen framework IRM ISO 31000 yang ada di dalam komponen proses risiko sebelah kanan ini. Di mana di komponen proses risiko ini yang kita diminta untuk menentukan scope, ruang lingkup, konteks ya, dan kriteria. Di samping itu juga kita diminta untuk melakukan assessment yang terdiri dari kegiatan identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Nah, setelah melakukan risk assessment atau risiko, kita diminta untuk melakukan risk treatment atau pelakuan risiko. Hasil dari risk assessment dan profil risiko ini nanti dalam bentuk profil risiko. Profil risiko ini harus selalu dikomunikasikan dan konsultasi dengan risk owner atau PSC mitigasi. Karena tanpa ada komunikasi dan konsultasi, ini akan ada perbedaan persepsi yang akan menggagalkan tujuan daripada penyusunan profil risiko itu sendiri. Dan setelah profil risiko itu ditetapkan, ya, maka kita harus melakukan monitoring yang dilakukan secara periodik. Misal bahwa profil risiko itu ditentukan di akhir tahun 2025, kemudian ditetapkan di awal 2026, maka pada bulan Januari, Februari, profil risiko ini harus kita monitoring dan kita review. Apakah progres pelaksanaan mitigasinya efektif nggak untuk menurunkan tingkat residual dari masing-masing risiko tersebut. Ya, dan sampai sejauh mana ya penurunan tingkat residual sampai akhir tahun. Nah, ini kita lakukan monitoring dan review bersama dengan risk owner dan PIC dari mitigasi risiko. Dan semua kegiatan ini ya itu kita catat, kita rekam dan kita buatkan laporan profesi utama yang akan disampaikan baik ke manajemen ya BOD, BOC maupun pada pemegang saham. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan yang ada di komponen proses manajemen risiko dari ya ISO 31000 versi 2018. Nah, tapi saya nggak berbicara panjang. Untuk selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan evaluasi risiko. Ya, jadi evaluasi risiko ini merupakan salah satu tahapan terakhir ya dari risk assessment, penilaian risiko. Ya, setelah kita melakukan identifikasi, terus kemudian kita melakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko, mengukur tingkat probability dampak. Nah, setelah itu bagaimana kita melakukan evaluasi risikonya? Pada posisi apa risiko itu? Nah, ini akan menentukan, evaluasi risiko ini akan menentukan kira-kira bentuk mitigasi atau asesmennya seperti apa. Ya, jadi evaluasi risiko ini penting ya untuk bisa menginterpretasikan hasil analisa risiko ini. Risiko kita berada pada kelompok mana? Apakah rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Dan itu akan berpengaruh kepada pemilihan jenis mitigasi yang akan kita rencanakan. Nah, ini ya supaya kita refresh kembali ya bahwa nanti ke depan kita fokus akan membahas masalah evaluasi risiko. Nah, ini sekali lagi saya refresh
apa sih yang dimaksud dengan risk assessment atau penilaian risiko? Adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara sistematis, berulang, kolaboratif, berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan. Penilaian sebaiknya berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dengan ditunjang oleh penelitian lanjutan sesuai dengan kebutuhan. Jadi assessment ini harus dilakukan secara sistematis, ya. Apakah dimulai dari dengan pendekatan 9 kelompok risiko utama sesuai dengan regulasi OJK atau berdasarkan taksonomi dari pemegang saham, ya, dari beberapa jenis risiko utama yang menjadi pusat perhatian dari manajemen dan pemegang saham atau apa. Dan ini harus dilakukan penilaian risiko secara berulang, ya, setiap tahun. Ya, kalau di BUMN itu kita diperintahkan untuk membuat profil risiko utama untuk RKP 2 untuk RKP setiap tahun. Jadi dilakukan berulang setiap tahun dibuatkan. Dan ini kita harus bekerja sama, ya, melakukan penelitian bekerja sama dengan risk owner atau PIC mitigasi risiko dengan dukungan data dan informasi yang terbaik. Tanpa dukungan data dan bisa terbaik, saya yakin profil risikonya tidak bermutu, ya, tidak valid, ya, bahkan menyesatkan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi memang banyak faktor yang bisa menentukan apakah profil risiko itu berkualitas atau tidak. Salah satunya adalah yang kita tergantung kepada kualitas data dan informasi yang digunakan. Nah, sekarang pengertian evaluasi risiko apa? Tujuannya apa sih kita melakukan evaluasi risiko? Setelah kita melakukan identifikasi risiko, setelah kita melakukan analisa risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung keputusan. Keputusan ini adalah seperti halnya kita menentukan apa mitigasi yang harus diambil. Jenis mitigasi apa yang harus kita ambil. Ya, tindakan apa yang harus kita ambil. Nah, itu tujuan daripada evaluasi risiko. Jadi evaluasi risiko dapat membawa pada keputusan, satu, apakah tidak melakukan apapun lebih lanjut, barangkali karena tingkat risikonya rendah, ya, atau mempertimbangkan opsi pelakukan risiko. Mungkin tingkat risikonya berada di moderat, sangat tinggi, tinggi. Nah, ada pilihan, ya, jenis-jenis atau pelakukan mitigasi atau pelakukan risiko yang tersedia. Ya, jadi membantu nih. Jadi kita bisa melihat sampai sejauh mana suatu tingkat risiko itu membutuhkan perlakuan risiko atau mitigasi risiko. Nah, kemudian melakukan analisis lanjutan untuk memahami risiko dengan lebih baik. Jadi dengan dilakukan setelah melakukan analisis risiko, kita dapat tingkat risikonya, kemudian kita risk mapping, dari situ kita tahu kira-kira posisinya seperti apa risiko itu. Apakah masuk kategori sedang, rendah, dan apa. Dan itu akan menentukan perlakuan risiko yang akan kita ambil ke depan. Nah, kemudian memelihara pengendalian yang ada, ya, dengan melakukan evaluasi, ya, existing control yang kita lakukan ini sekarang posisinya ada di mana, ya, tingkat risiko residual dengan existing control yang ada. Nah, itu nanti kita evaluasi apakah masih perlu kita tambah mitigasi lanjutan atau tidak. Nah, ini tergantung pada hasil evaluasi risiko kita. Kemudian mempertimbangkan sasaran. Ya, ini yang dengan evaluasi risiko ini kira-kira apakah sasaran kita ini harus kita rubah, kita revisi, ya, supaya bisa, ya, apa, dikendalikan, bisa dicapai dengan baik. Nah, bagaimana kita melakukan proses evaluasi risiko? Nah, ada langkah-langkah teknis evaluasi risiko umumnya diatur secara sistematis dalam prosedur evaluasi risiko sebagai berikut. Nah, ini adalah prosedur yang minimum, ya, bisa dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Ya, satu, misalnya lakukan evaluasi terhadap tingkat risiko saat ini dengan cara membandingkan tingkat risiko teranalisis dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Jadi kita bandingkan nih, kalau dapat diterima berarti dia sesuai dengan risk appetite dan response-nya direksi. Biasanya
dia berada kalau kita melakukan pemetaan risiko, dia berada di warna garis hijau. Nah, posisinya ada di mana? Yang kita analisa. Oh, berdasarkan analisa risiko, ternyata posisinya risiko current-nya itu berada di daerah warna kuning atau coklat atau bahkan merah. Nah, terus dengan mengacu kriteria selera risiko kita nih. Jadi uh, sebelum kita memetakan risiko, kita harus juga menetapkan dulu risk appetite-nya. Ya, kira-kira risk appetite-nya direksi itu kalau kita petakan itu berada di garis yang mana? Dari situ kita ambil. Kalau memang uh, hasil analisikonya menggambarkan tingkat risiko yang masuk kategori sedang atau moderat atau tinggi dan itu di atas tingkat selera risiko perusahaan, nah maka itu perlu diambil mitigasi. Ya, jadi hasil evaluasi itu penting ya, karena kita berharap bahwa seluruh risiko itu harus tingkat risikonya itu harus berada di bawah risk appetite-nya perusahaan. Yang kedua, lakukan identifikasi manfaat risiko untuk risiko yang memiliki tingkat risiko yang tidak diterima. Artinya berarti dia di atas risk appetite-nya direksi. Identifikasi manfaatnya risiko itu. Apakah dia nanti akan bersifat negatif atau bersifat positif? Atau apakah dia risk protect atau dia risk upside, upside risk atau downside risk? Kemudian buat keputusan ambil atau toleransi dengan cara membandingkan ancaman atau tingkat risiko saat ini dengan peluang atau manfaat risiko. Sehingga walaupun tingkat risiko ini berada di atas garis risiko, tetapi jika bermanfaat nyata bagi ketercapaian sasaran, maka pemilik risiko dapat memutus untuk ambil risiko. Nah, hasil evaluasi ini kita tahu mana risiko yang bisa kita accept, mana yang bisa risiko yang kita tolak. Ya, kalau kita tolak, kalau tetap mau di-accept, itu perlu mitigasi. Makanya saya kira ya kita butuh kompetensi. Orang-orang yang butuh pemahaman proses bisnis, kompetensi, biasanya ya kita lihat bahwa ada high risk, high return. Walaupun mungkin realisasi tingkat risikonya inherentnya berada di atas expected direksi, tapi karena itu bisa menghasilkan, ya maka kita harus melakukan mitigasi yang lebih kuat, lebih efektif, ya, lebih kencang, ya sehingga risiko inherent yang tadinya kita tidak tolerir bisa kita terima karena kita sudah mempersiapkan mitigasi-mitigasi yang efektif sehingga perusahaan akan mendapatkan peluang atau keuntungan dari risiko tersebut. Sekali lagi ini membutuhkan kompetensi ya daripada risk owner. Kemudian tetapkan pelakuan risiko segera mungkin dengan mengacu pada kriteria prioritas. Nah, ini setelah kita lakukan analisis risiko, kita risk mapping, risiko itu berada di daerah mana, apakah hijau, kuning, coklat, atau merah, maka kita bikin kategori, kita bikin kriteria. Oh, kalau misalnya warna hijau, ya barangkali bisa dipending lah tindakan mitigasinya. Bisa atau bisa dilakukan untuk tingkat manajemen ke bawah, BOD -2 misal. Tapi kalau risikonya berada di tingkat level 5 merah, nah ini perlu perlakuan segera karena risiko ini memiliki tingkat probability yang high probability dan high impact. Jadi risiko itu sudah hampir mau akan terjadi. Nah, ini perlu dilakukan ya mitigasi segera ya jangan terlambat. Kalau terlambat, nah maka bisa dipastikan risiko itu terjadi dan akan memberikan dampak yang sangat besar ya bagi perusahaan sehingga bisa membuat perusahaan itu berhenti operasionalnya atau kelangsungan usaha perusahaannya tidak bisa dijalankan lagi. Nah, kemudian kita buatkan peta profil risiko setiap unit kerja sebagai hasil asesmen risiko sesuai dengan penyusunan laporan profil risiko. Nah, kita buat peta biar kita tahu posisi risiko kita itu berada di kuadran mana, berada di arah mana. Ya, ini adalah sekilas ya bagaimana kita melakukan proses evaluasi. Jadi proses evaluasi itu kita hanya ingin memetakan risiko-risiko dari hasil analisa risiko itu kira-kira pada posisi kategori yang mana,
kemudian itu akan berpengaruh kepada action plan, berpengaruh kepada tindakan yang harus diambil oleh direksi atau manajemen. Nah, ini contoh. Contoh sederhana penerapan dari evaluasi risiko. Ada contoh kasus operasionalisasi fasilitas produksi. Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang mengoperasi risiko kegagalan mesin utama dalam proses produksi mereka. Kita lakukan langkah pertama adalah penilaian probabilities. Nah, setelah dinilai, ya ternyata ya tim teknis melihat data histori menunjukkan bahwa mesin ini mengalami kerusakan kecil setiap 3 bulan. Namun kerusakan total jarang terjadi. Maka dikasih skor 3. Ya, karena frekuensi kerusakannya cukup rutin secara histori. Jadi agak sering 3 ini. Langkah 2, kita menilai dampak. Nah, ternyata dampak ini cukup besar, ya. Jadi dampaknya kita kasih 4, berat. Karena kerugian finansial yang signifikan dan gangguan operasi yang luas. Nah, kemudian langkah 3 kita hitung, ya, tingkat risikonya. Nah, tingkat risiko itu ya perkaliannya ya 3 kali 4, 12. Dan itu biasanya 12 ada di daerah kuadran paling atas kanan. Nah, ketika kita hasil analisis risiko ini kita sudah lakukan, maka kita evaluasi, ini kira-kira risikonya pada posisi kategori apa? Ya, setelah kita petakan ternyata dia berada dalam kategori zona orange atau risiko tinggi. Jadi kalau kita buat kategori risiko atau kriteria risiko seperti ini, ya, karena nilainya 3 kali 4, 12, maka di kategorinya tinggi atau orange. Kalau risiko itu masuk kategori orange, maka tindakan yang harus diambil apa? Ya perlu tindakan segera. Dan ini harus menjadi perhatian direksi untuk segera memitigasi risiko tersebut. Karena direksi memiliki kewenangan sumber daya perusahaan yang tidak terbatas. Jadi harus dieskalasi nih ke direksi. Ya, jadi harus ada cadangan backup mesin atau sebuah cadangan kritis di lokasi yang mungkin nilainya cukup besar dan memerlukan kewenangan daripada pengurus atau direksi atau BOD. Nah, ini adalah contoh evaluasi, ya, ketika kita sudah melakukan analisa risiko berupa pengukuran tingkat risiko, yaitu perkalian antara tingkat probability dan tingkat dampak. Jadi dengan demikian kita tahu posisi risiko itu kira-kira seperti apa dan kira-kira tindakannya akan diambil seperti apa. Nah, semua orang risk owner harus paham ini. Ya, risk owner baik di tingkat perusahaan, division head, ya, departemen head, ini harus tahu. Jadi ketika Anda melakukan analisis risiko dan ketemu dengan risiko-risiko yang tinggi, yang kategori ekstrim, ini harus segera diambil tindakan. Apalagi kalau kita evaluasi ternyata tingkat risikonya berada di kategori ekstrim, merah. Nah, ini risiko tidak dapat lebih baik menghindar. Ya, jadi jangan coba-coba untuk perusahaan kecuali kalau Anda memiliki sumber daya yang luar biasa dan bisa melakukan mitigasi sedemikian rupa, ya sehingga tingkat risiko residualnya turun, ya di bawah risk appetite-nya direksi itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak punya kapasitas untuk memitigasi risiko yang ekstrim, ya jangan coba-coba. Ya lebih baik Anda escape, Anda tinggalkan. Nah, ini contoh manfaat dari evaluasi, ya yang harus kita lakukan setelah kita melakukan analisa risiko atau pengukuran tingkat risiko. Oke, gimana? Paham ya? Nah, ini ilustrasi lain. Ya, ilustrasi lain di dalam contoh penerapan evaluasi risiko. Ini ada sebuah kapal kontainer yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok mengalami kebakaran. Tingkat kerusakan kargo sangat parah dan kapal itu pun tenggelam di arah Kepulauan Seribu, sekitar 3 mil laut. Bahan bakar kapal pun tumpah dan menimbulkan polusi yang serius di beberapa wilayah Laut Pulau Seribu dan bangkai kapal mengganggu trafik pelayaran di daerah tersebut. Maka kriteria tingkat risikonya, nah kita kasih probability-nya 1 tahun, ya. Ya, 1 tahun itu jarang. Memang jarang kejadian kapal kontainer kebakaran. Maka kita dan kita kasih bobot 20. Tapi dampaknya besar. Ya, dari sisi dampak finansialnya.
yaitu dia bisa kalau itu risiko terjadi dia bisa menimbulkan kerugian keuangan lebih dari 5 miliar. Nah, dari hasil analisa risiko ini, pengukuran risiko ini antara tingkat risiko probability dan konsekuen ini atau dampak, nah kita buat ilustrasinya ya. Gara-gara risiko itu terjadi, maka gangguan pada aktivitas itu dampaknya berapa? Ah, dampaknya ini 5 ya. Nah, terhenti ya. Jadi gangguan pada sistem pelayanan itu bisa berhenti. Nah, maka karena dampak besar, maka kita kasih level 5. Dan reputasi cabang gimana? Misi cabang ya cukup terganggu lah ya dengan gangguan atau terhentinya dari 3 hari operasional pelayanan tentu akan membuat reputasi dari kantor cabang atau kantor tersebut sangat terganggu. Jadi kita kasih 4. Nah, ini adalah hasil analisa risiko. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi ya bentuknya seperti ini. Jadi kita tentukan nilai peringkatnya. Ya, tadi katakan bahwa dari sisi konsekuensi kita kasih bobot 40, skornya tadi 5 jadi 2. Tadi probability-nya skornya 1, jarang terjadi, kita bobot 20. Gangguan aktivitasnya tadi 25 ya, 25% karena cukup tinggi, ya, skornya 5. Gangguannya pada reputasi itu skornya 4 ya, dan kita kasih 15. Sehingga kalau ini ditotal akan dapat nilai 4,5. Nah, nilai peringkat maksimumnya 5. Jadi 4,05 ini setelah kita evaluasi, ternyata berarti bahwa risiko dari kebakaran, risiko kebakaran kontainer cukup risiko tinggi. Nah, karena dia risiko tinggi, ya, ini masuk dalam prioritas risiko. Risiko atau masuk dalam risiko utama perusahaan yang memerlukan perhatian manajemen puncak. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari hasil analisis risiko, kita evaluasi, ya, kemudian kita buat prioritas risiko, dan dia posisinya ada di mana kalau kita risk mapping atau kita masukkan dalam kategori tingkat risiko. Oh, ternyata berdasarkan data ini, dia masuk ke risiko tinggi dan sangat memerlukan perhatian manajemen untuk melakukan mitigasi segera. Nah, tingkat risiko tersebut akan dievaluasi untuk pengambilan keputusan. Misalnya, manajemen puncak memilih opsi risiko diterima dan menambah investasi untuk meningkatkan keandalan sistem risiko kapal kebakaran. Peringkat risiko seperti di atas dibuat untuk setiap risiko yang teridentifikasi, kemudian disusun sesuai peringkatnya dimulai dari risiko tinggi, risiko sedang, dan rendah. Dan ini harus konsisten, ya, peringkat risiko ini. Dan ini harus diberlakukan sama untuk seluruh risiko yang ada dalam perusahaan. Nah, evaluasi risiko juga outputnya bisa berupa profil risiko, peta risiko, dan daftar prioritas. Nah, daftar prioritas ini biasanya dikelompokkan ya dari tingkat risiko yang paling tinggi ya sampai paling yang rendah. Supaya kita bisa fokus ya untuk memitigasi ya risiko-risiko yang signifikan atau risiko-risiko yang tinggi, karena kalau kita biarkan risiko-risiko dapat mengganggu kegiatan operasional, pelayanan, atau bahkan kelangsungan usaha perusahaan. Nah, salah satu tools untuk evaluasi risiko adalah kita menggunakan peta. Nah, peta ini adalah representasi grafis dari peristiwa risiko atas dasar tingkat risiko yang merupakan perkalian tingkat dampak, impact dengan tingkat probability dalam suatu unit tertentu. Nah, ini saya ambil risk mapping dari KBUMN. Jadi KBUMN ini benar ya. Jadi KBUMN ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap risiko yang memiliki high impact. Jadi high impact ini yang punya risiko yang high impact ini dikasih merah semua supaya manajemen direksi tidak lengah. Tapi kalau dulu-dulu yang saya lihat risk mappingnya itu biasanya merah itu di atas daerah sini nih ya. Dari sini baru merah. Nah, sekarang BUMN harus peka, harus sensitif dengan risiko-risiko yang sifatnya high impact. Ya, contohnya ya kita ketahui sekarang sudah banyak muncul gangguan-gangguan
yang berasal dari natural hajat, ya seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan sebagainya, dan juga dari man-made, ya kebakaran, ada blackout, ada cyber attack, yang semuanya itu risiko itu memiliki atau menimbulkan dampak high impact. Jadi ini walaupun dia jarang terjadi, nah perusahaan diminta harus proaktif menyiapkan mitigasi-mitigasi yang efektif untuk bisa mengendalikan risiko-risiko yang sifatnya low probability namun high impact, supaya kita risiko ini tidak terjadi di kemudian hari. Nah, ini sudah benar, ya risk mapping ini sebenarnya. Jadi eh, kita harus peduli, ya, dan tidak boleh mengabaikan risiko-risiko yang low probability namun high impact. Ya, nah ini contohnya, ya, ya kalau dia peristiwa risikonya itu kita hasil perhitungan analisa risiko dia berada di sini, ya berarti kan ini kemungkinannya tiga, terus impact-nya tiga. Nah, ya kan, jadi 9. Nah, 9 ini artinya apa? Nah, untuk melihat artinya apa, interpretasinya apa, kita lihat threshold-nya. Threshold dari kelompok risikonya. Oh, kalau 9 berarti dia berada di rendah menengah. Makanya warnanya kuning nih. Ya. Nah, terus kalau uh, wah ini salah lagi nih. Ya, harusnya dia masuk warna rendah menengah ya. Ini 9. Ininya nih ya. Nah, kalau misalnya di sini nih, likelihood-nya 3, impact-nya 5, 15. Nah, ini harus masuk ke 7. Jadi ini saya kira nih threshold-nya kurang benar ya. Nanti bisa lihat, harusnya disesuaikan. Jadi threshold ini harus melihat, misalnya kalau tinggi, ya harusnya jangan 20. Kan ini ada yang, oh ini, oh sorry, sorry. Ini nomor urut ya. Ini benar, ini benar. Jadi skor tingkat risiko ini berdasarkan nomor urut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah nomor urut, bukan hasil perkalian antara impact dan probability. Ini nggak apa-apa. Jadi risk mapping ini bisa kita urutkan, ya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau eh, kalau hasil analisa risiko menampilkan risiko pada warna biru yang nomor 1, 4, 5, maka dia dimasuk kategori rendah. Jadi sekali lagi bukan perkalian ya, bukan perkalian misalnya layout 4 kali 4, 16 misalnya di sini. 16 kita lihat di sini, oh warnanya menengah tinggi nih. Nah ini bukan seperti itu cara bacanya. Ya, jadi kita lihat misalnya 4 kali 4, ya, ini ada di sini nomor berapa nih? Ya, di sini nomor 23. Nah, 23 ini, ya, atau bukan 23, 14. Nah, di sini. Nah, ini masuk kategori menengah tinggi. Nah, kalau misalnya likelihood-nya 2, impact-nya 2, impact-nya 5, 21, ya. Kan harusnya 2 kali 5 kan 10. Tapi di risk mapping ini dikasih nomor urut 21. Ya, jadi yang nomor 21, 20 ini nomor urut ya, bukan hasil perkalian impact dan dampak. Nah, ini kita harus biasakan menginterpretasi, ya, bentuk risk mapping dari KBUMN ini. Ya, sekali lagi jangan terkecoh ya. Jadi misalnya likelihood 2, impact-nya 5, berarti kan dia di 21 nih. 21 itu masuk warna tinggi. Ya. Nah, itu cara baca interpretasi dari SIMPEK. Jadi dengan melakukan evaluasi ini kita tahu, oh ternyata kalau dia masuk kelompok risiko tinggi, menengah tinggi, nah tindakannya apa. Nah, ini juga ya kita bisa lihat biasanya ya kalau kita risk mapping hasil analisa risiko atau tingkat risiko ini apakah berada di warna merah atau hijau, ini biasanya kalau di warna merah itu not acceptable atau not tolerable. Atau kalau di sini hijau, ini ada acceptable dan tolerable. Ya, nah ini memberikan kita informasi untuk mengambil keputusan kira-kira dari hasil evaluasi risiko ini apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan, atau jenis
mitigasi yang kita putuskan seperti apa, ya. Nah, ini kategorinya, kategori dari risk mappingnya kita bisa buatkan. Jadi ketika kita hitung analisa risikonya, kita petakan dalam risk mapping atau heat map atau peta risiko, dia posisinya berada di mana. Misalnya tingkat risikonya berada di bawah angka 2 atau sama dengan 2, maka itu dikategorikan risikonya rendah. Atau sebaliknya, tingkat risikonya kita kali uh, probability dan impact, ya ternyata 20. Nah, 20 ini masuk kategori sangat tinggi, ya, karena masuk interval skor 15 sampai 25. Nah, sekarang tindakannya apa yang harus diambil? Nah, ketika kita tahu posisi risiko itu di peta risiko, oh ternyata diperlukan tindakan segera. Jadi risk owner, baik pada level perusahaan, division head, atau kabak, ini harus segera mengambil mengeskalasi mitigasi itu dilaporkan kepada manajemen atau pengurus. Nah, ini adalah salah satu peranan atau manfaat daripada evaluasi risiko yang setelah kita melakukan analisis risiko ataupun tingkat risiko. Nah, apa yang harus kita pantau atau kita tinjau, ya, atas evaluasi risiko tersebut? Jadi hal yang perlu dipastikan dalam proses peninjauan atas evaluasi risiko antara lain bagaimana sih konsistensi penggunaan metode untuk menyusun peringkat risiko. Nah, ini harus konsisten, jangan berubah-ubah. Dan ini dipakai untuk seluruh risiko yang ada di perusahaan. Jangan ada perbedaan penggunaan metode, ya. Terus bagaimana rasionalisasi proses penyusunan daftar prioritas, apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, ini prioritas risiko ini harus benar-benar, ya, mencerminkan hasil analisis risiko yang valid. Ya, sekali lagi evaluasi itu akan bias, akan salah kalau hasil analisis risikonya juga salah. Ya, karena tergantung kepada hasil analisis risiko. Tergantung pada hasil pengukuran risiko yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ini maka harus dicek nih. Benar apa enggak? Rasional apa enggak? Ya. Nah, setelah kita pantau, tinjau, ya, maka harus kita lakukan proses komunikasi dan konsultasi atas evaluasi risiko itu. Nah, ketika kita kabarkan kepada pemangku atau risk owner bahwa peringkat risikonya adalah high, ya, maka apa tanggapan daripada si pemangku ini? Apa tindakan daripada risk owner ini? Apa tindakan pada pengurus, ya, terhadap risiko ini? Itu harus dikomunikasikan, dikonsultasikan, minta saran, persetujuan dan sebagainya. Jadi ada komunikasi yang intens, ya, ketika kita sudah melakukan evaluasi risiko dan memberitahu bahwa ternyata tingkat risiko kita itu berasal di kategori tinggi yang memerlukan campur tangan, ya, perhatian, ya, direksi. Karena biasanya kalau dia high risk itu perlu mitigasi yang memerlukan sumber daya yang cukup besar. Nah, kita juga harus komunikasikan dan konsentrasi atas apakah daftar prioritas risiko yang diperoleh telah dikonsultasikan dengan manajemen puncak, risk owner, pemilik risiko, atau pemangku kepentingan lain, terutama hal tindak lanjut untuk risiko yang diambil. Nah, ini harus diskusi sama si pemilik risiko atau risk owner. Jadi, unit ML yang ada di second line yang menyusun, ya, profesiko dari hasil risk assessment lini pertama itu harus selalu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemilik risiko, dengan pengambil keputusan, dengan manajemen puncak untuk minta pendapat saran kira-kira tindakan apa yang tepat, tindak mitigasi risiko apa yang efektif yang harus diambil untuk merespon tingkat risiko atau kategori risiko yang high atau yang moderat dan sebagainya. Ini penting, ya, supaya ada rasa self belonging. Ada si pemilik risiko merasa bahwa risiko sebenarnya milik saya dan saya yang bertanggung jawab untuk
melakukan mitigasi dan memonitor dan memastikan bahwa mitigasi itu ya efektif ya untuk menekan risiko tersebut. Nah, saya kira demikian ya diskusi paparan saya terkait dengan subproses evolusi yang merupakan bagian dari proses Meksiko. Semoga berguna ya dan bisa digunakan, dipahami untuk membuat evolusi pada profesiko di perusahaan darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.